Hai Baking Friends, kembali lagi di Tips from the Kitchen bersama saya Chef Ihsan yang akan memberikan segala tips dan juga triks tentang pastry dan juga bakery serta cara pengolahannya. Nah, episode kali ini kita akan bagaimana cara membuat roti goreng, menu yang tidak asing buat Baking Friends yang suka membeli jajanan pasar. Nah, untuk resepnya simak baik-baik sampai akhir dan jangan di skip ya. Nah, sebelum video dimulai jangan lupa untuk Baking Friends follow atau subscribe YouTube channelnya Baking World Official, serta klik tombol notifikasi agar Baking Friends selalu dapat informasi terupdate dari kita. Nah, untuk bahan-bahan ya, kita sudah siapkan. Di sini ada 3 bagian. Pertama adalah bagian adonannya. Nah, bisa dilihat, kita ada memiliki 2 tepung. Pertama kita akan nanti campur tepung protein tinggi, ya ini, dan juga yang sedang. Selanjutnya tentu kita menggunakan ragi. Kita menggunakan ragi instan, lalu ada garam, gula pasir, telur, mentega ataupun diganti dengan margarin juga bisa. Dan terakhir ada susu cair. Ini bisa juga digantikan dengan air ya. Nah, berikutnya bahan B adalah bahan isian. Kita akan menggunakan bahan utamanya adalah daging cincang. Daging cincang ini nanti kita akan bumbui dengan berapa, yaitu ada bawang putih, lalu bawang bombay, dan ini ada kecap manis, saus tiram, kecap asin, merica. Kita akan gunakan juga garam, nanti tetap kita tambahkan ya garamnya. Lalu kita akan gunakan maizena nanti sebagai pengentalnya yang kita campurkan juga dengan air. Oke, nah selanjutnya kita nanti sebelum digoreng akan gunakan tepung lagi, yaitu tepung roti atau tepung panir. Ya, yang sebelumnya kita celupkan ke dalam putih telur. Nanti akan dicampur dengan air. Jadi tidak total putih telur saja, nanti kita campur sedikit dengan air. Oke, itu dia bahan-bahannya. Silahkan catat dan simak videonya sampai akhir. Oke, selanjutnya kita akan masuk pengolahan bikin rotinya dulu. Ya, pertama kita masukkan semua bahan kering ke dalam mixer. Tepung protein tinggi, tepung protein yang sedang, masukkan gula. Selanjutnya kita tambahkan ragi. Biarkan kita garam dan mentega terakhir ya. Setelah ini kita tambahkan bahan cairnya, yaitu susu. Kita tambahkan 1 butir telur utuh. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kuningnya saja. Jadi sebagian kita tambahkan ke putih telur untuk di akhir nanti ya. Oke, kita ambil kuningnya saja, campurkan dalam susu. Kita putar dulu sebentar. Masukkan bahan cairnya. Oke, kita pertama aduk ini kurang lebih 3 menit atau sampai adonan semua tercampur dulu. Baru setelah itu kita tambahkan garam dan juga mentega. Saatnya kita sekarang tambahkan garam. Oke, kita sudah tambahkan garam. Selanjutnya kita akan tambahkan menteganya. Masukkan dulu setengahnya. Aduk. Itu kita tambahkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan tambah mengaduk dengan speed yang sedang ya. Akan aduk selama kurang lebih 6 menit. Jadi totalnya pengadukan yaitu 9 menit. Oke, Baking Friends, ini sudah 9 menit totalnya. Kita akan cek dulu bagaimana kalisnya adonan ya.
Nah, bisa dilihat ini sudah cukup kalis, berarti adonannya sudah kita siap angkat. Lalu kita akan resting terlebih dahulu sebelum proses bentuk ya. Oke, kita keluarkan. Kita gunakan scraper agar lebih mudah. Nah, kita bulatkan saja dengan tangan seperti ini. Dan kita sudah siapkan bowl yang sudah dilapisi dengan tepung. Kita akan istirahatkan di dalam sini ya. Kita akan istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sampai dengan dia double size ya. Oke baking friends, ini sudah kita resting dan bisa dilihat ukurannya sudah lebih dari yang kita harapkan. Jadi kita akan mulai memotongnya atau proses dividing. Jadi kita knock back dulu lalu dividing. Kita buka. Oke, kita pukul saja. Kita bantu keluarkan. Ya. Kita lapisi mejanya dengan tepung dulu. Oke. Lalu kita akan potong dengan masing-masing 50 gram. Lalu kita akan selesaikan potongan ini sampai semua adonan selesai. Lalu kita akan bulatkan, resting. Setelah itu kita akan buat isiannya. Nah, sekarang kita akan bulatkan, tapi kita siapkan dulu loyangnya. Nanti jadi setelah dibulatkan, kita akan langsung masuk ke dalam loyang. Oke, kita kasih taburan sedikit. Kita bulatkan dari yang pertama. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita lakukan sama untuk semuanya. Gunakan hanya jempol dan kelingking saja serta telapak tangan. Itu bisa bulat ya, bisa dilihat. Tekan lalu bulat menggunakan jempol dan juga kelingking. Oke, cukup. Oke, lakukan untuk semuanya. Setelah itu kita istirahatkan dulu sebelum kita masukkan isian. Jadi kita istirahatkan, kita bikin isian, dan nanti siap kita untuk menggoreng. Oke, yang terakhir kita akan bulatkan untuk yang terakhir. Oke, kita akan simpan. Kita akan istirahatkan kembali kurang lebih 30 menit lagi. Dan saatnya kita akan bikin isian terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tutup loyang menggunakan plastik wrap ataupun kain agar tidak kering. Oke, saya akan istirahatkan cukup di suhu ruang saja selama 30 menit. Nah, langkah kedua kita akan membuat isiannya. Pertama kita panaskan dulu kompornya. Beserta minyak sedikit untuk menumis. Nah, jadi ini kita akan bikin isian yang sudah umum pastinya buat baking friends. Menggunakan daging sapi. Nah, kalau baking friends mau sedikit inovasi mungkin boleh banget. Seperti menggunakan tambahan sayuran, wortel, kentang, ataupun menggunakan yang manis. Seperti mungkin isi coklat, atau isi kacang hijau. Mungkin juga bisa isi pisang ya. Jadi tergantung baking friends mau inovasi seperti apa.
Nah, ini mungkin sudah panas. Sekarang kita akan tumis terlebih dahulu dari bawang bombaynya. Masukkan saja. Kita akan tumis sampai dia harum. Selanjutnya kita tambahkan bawang putih. Oke, kita kecilkan api sedikit. Kalau sudah harum, kita bisa tambahkan dagingnya. Nah, kita bisa tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti kecap manis, kecap asin, lalu saus tiram. Jangan lupa kita tambahkan juga garam, sedikit saja, dan juga merica. Nah, terakhir sebagai pengikat agar nanti pengisiannya mudah juga, kita masukkan maizena yang sudah dilarutkan dalam air ya. Oke, kita tambahkan saja. Oke, cukup. Kita matikan kompornya. Oke, kita pindahkan dalam mangkuk. Kita tunggu dingin dulu, baru nanti kita akan isi ke dalam adonannya. Sambil kita menunggu juga adonan mengembang untuk proses pengisiannya. Nah, baking friends, bisa dilihat ini yang sudah kita resting dan sudah mengembang ya. Sekarang kita buka plastiknya. Kita lanjut proses selanjutnya, yaitu mengisi ya. Pertama kita ambil, kita tekan aja. Setelah itu kita balik. Nah, kita tambahkan isian di bagian tengah. Oke, kurang lebih 1 sendok makan. Kita tekan bagian tengah dan kita akan tutup. Oke, cubit-cubit saja bagian belakangnya seperti ini. Sampai dengan rapi. Nah, seperti ini. Kita kembalikan, taruh simpan di atas loyang, dan kita akan lanjutkan dengan adonan lain sampai dengan selesai. Oke, setelah ini kita akan langsung saja ke proses selanjutnya, yaitu breadingnya. Breadingnya beda dengan ayam ya. Kita akan breading menggunakan tepung panir. Oke, jadi kita campur aja putih telur, tambahkan air, boleh tambahkan lagi. Oke, kita aduk. Kita campur. Oke, baik, step selanjutnya
kita akan proses breedingnya. Nah, perlu diperhatikan, kita gunakan 2 tangan yang berbeda. Jadi nanti kita 1 tangan untuk yang basah, 1 untuk yang kering. Jadi saya akan gunakan tangan kiri saya untuk masukkan adonan ke dalam yang basah, 1 tangan lagi akan di tempat yang kering ya. Bisa diperhatikan. Pertama kita masuk yang basah dulu. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke yang keringnya, yaitu tepung panirnya atau breadcrumbnya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung kembalikan lagi ke dalam loyangnya. Oke, kita akan breeding semua adonan sampai dengan selesai. Oke, baking friends, bisa dilihat ini sudah mengembang. Saatnya kita akan menggoreng. Kita akan panaskan dulu minyaknya. Nah, kita panaskan minyak. Untuk minyak yang tepat, kurang lebih suhunya antara 165 sampai dengan 185. Itu suhu yang bagus untuk menggoreng. Tentunya dengan minyak yang banyak ya, jadi deep frying. Oke. Dan jangan lupa kita siapkan juga capitan untuk mengangkat dan juga cooling rack serta dengan tisunya. Kita akan masukkan roti gorengnya. Nah, kita goreng 3 dulu. Jadi disesuaikan dengan wajan yang digunakan. Kalau misalnya kecil, jangan goreng terlalu banyak. Kita akan goreng sampai dengan warna kecoklatan, baru kita balik. Jadi jangan sering dibulak-balik ya. Ya, sekali kita intip aja sedikit, kalau sudah berwarna coklat bisa langsung dibalik. Kalau sudah benar-benar coklat, kita baru balik. Nah, ini sudah, kita balik saja. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa angkat saja. Bisa dilihat tiap sisinya sudah berwarna coklat. Kita langsung pindahkan saja. Bisa dilihat warnanya coklat matang dan juga aromanya, aroma adonan dan juga ada aroma dari dagingnya. Setelah ini nanti kita akan cek dalamnya bagaimana, apakah enak atau enggak. Nah, baking friends, gimana? Ini dia roti gorengnya sudah selesai digoreng. Setelah ini kita akan plating. Oke baking friends, ini dia roti goreng ala Baking World. Nah, kita akan cek bagian dalamnya seperti apa. Bisa dilihat, crispy luarnya, lembut dalamnya, serta isian yang Nah, ini nikmat sekali untuk disajikan saat kumpul keluarga, arisan, atau buat jualan nih. Sekian tips from the kitchen pada kali ini. Jangan lupa ya, kalau suka videonya, klik tombol like dan juga komen, serta share videonya ke teman-teman semua. Dan juga, kalau Baking Friends mau request menu yang lain, tulis aja langsung di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga nih, kalau Baking Friends udah recook menu hari ini, silahkan upload di sosial media dan tag Instagram, Facebook, ataupun TikTok kita di bakingworld.id dengan hashtag untung ada Baking World dan juga hashtag one stop baking solution. Saya Sevisan, pamit undur diri. Bye-bye.